Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha menyaksikan, yang menguasai kejadian apapun termasuk pertemuan kali ini pasti terjadi atas izinnya. Semoga tidak hanya izin Allah tapi juga keridhaan Allah. Jadi ridho Allah itu benar-benar puncaknya cita-cita kita. Alhamdulillah dalam bincang-bincang Ramadan kali ini, bisa berbincang dengan sahabat dari jauh, tapi jadi dekat nih ya dengan teknologi, yaitu Mas Tantowi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A, kumaha damang A? Alhamdulillah, saya Raden. Alhamdulillah. Ini pertemuan keberapa kita nih ya? Waduh, Di sana, di Auckland. kalau lewat teknologi baru sekali ini. Tapi kalau jumpa langsung, udah 2 kali kan AA ke Auckland ya. Di Auckland ini ya. Kalau kita Para pemirsa, beliau diamanati sebagai duta besar yang berkuasa penuh, ya, begitu? Tapi tidak sewenang-wenang. Baik, Pak Tantoni, jadi sudah berapa lama di Auckland ini? Di NZ ini, New Zealand ini? Alhamdulillah, April ini sudah tepat 3 tahun. Nah, masa tugas duta besar itu 3 tahun, tapi rata-rata karena proses administrasi, penyiapan pengganti dan selanjutnya itu rata-rata itu duta besar itu sampai dengan 4 tahun. Jadi insya Allah saya akan sampai di sini ya paling tidak itu sampai dengan akhir 2020 ini. Paling tidak. Tapi kalau misalnya ada kebijakan lain dari Menteri Luar Negeri, bisa saja diperpanjang 1 atau 2 tahun lagi. Insya Allah. Ya insya Allah. Pernah terpikir jadi duta besar begini sebelumnya? Nah ini dia nih, A. Saya itu tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Apa yang saya cita-citakan itu, alhamdulillah, itu kejadian, A. Jadi saya waktu SD itu, cita-cita saya itu punya 2. Dan itu sungguh berbeda dari teman-teman saya sebaya yang lainnya. Cita-cita saya yang pertama, saya ingin menjadi orang terkenal. Dan kedua, saya ingin tinggal di luar negeri. Entah bagaimana caranya, rasanya tidak ada yang percaya dengan cita-cita saya tersebut. Bagaimana seorang anak yang tinggal di Palembang, ya, anak orang biasa-biasa saja, bermimpi menjadi orang terkenal dan tinggal di luar negeri pula. Nah, yang mendasari saya ini sederhana. Sebenarnya saya melihat banyak sekali tokoh-tokoh seniman-seniman itu terkenal, kok mudah ya hidupnya dengan menjadi terkenal. Nah, kemudian zaman kita kecil dulu kan TV cuma 1, TVRI. Suka nayangin film-film seri seperti Little House on the Prairie, ya, itu film-film seperti itu. Ada keinginan yang sangat kuat, wah saya harus tinggal di negeri seperti ini. Alhamdulillah, berkat kerja keras, doa teman-teman, dan yang lebih penting lagi adalah doa dari kedua orang tua saya yang tidak putus-putus. Alhamdulillah, dua-duanya tercapai, dikenal oleh masyarakat, dan sekarang tinggal di luar negeri, bukan lagi sekedar tinggal, tapi menjadi kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Masya Allah, Alhamdulillah, memang Allah tahu setiap yang ada di dalam hati, setiap cita-cita hambanya, dan boleh jadi memang diilhamkan oleh Allah tuh waktu kita kecil, supaya punya cita-cita yang memang sudah direncanakan Allah bakal terjadi. Baik, Pak Tantowi, ini ya, tentang Selandia Baru. Ini kan salah satu tempat yang Allah ciptakan sangat indah tuh ya. Kurang lebih sudah 4 kali tuh ke Selandia Baru tuh. 1 dulu datang undangan ceramah, yang kedua utusan dari negara juga dulu untuk dialog antar agama di sana. Oh, interfaith ya. Ya, kemudian yang ketiga waktu pengumpulan dana untuk masjid, waktu kita kumpul makan malam bersama. Dan yang keempat kemarin itu ya, yang alhamdulillah kita juga sempat jumpa. Nah, memang dari melihat, menyimak,
Kalau bagi orang yang mengerti semua ini ciptaan Allah, benar-benar nambah iman itu ke sana. Apa saja yang didapat oleh Pak Tantowi selama tugas di sana sebagai duta besar? Apa nih yang paling dapat Ya, gitu di hati? ya, banyak yang mengatakan bahwa eh, Selandia Baru ini diciptakan oleh Allah pada saat dia tersenyum, sehingga hasilnya seindah ini. Ya, ya, banyak juga yang mengatakan inilah surga dunia. Meskipun bagi saya pribadi tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingnya yang namanya keindahan surga itu. Tapi bisa mendapatkan kesempatan melihat, tinggal dan bekerja di negara seperti Selandia Baru ini adalah sesuatu yang jauh jauh itu di atas angan-angan saya ketika saya kecil begitu. Bisa saja orang seperti saya karena dorongan hasrat dan keinginan yang besar akhirnya menjadi seorang duta besar atau ditempatkan di luar negeri. Tapi belum tentu di Selandia Baru. Nah, tapi mendapatkan kesempatan untuk tinggal di sini, bekerja dan observasi apa yang terjadi di sini adalah sesuatu pengalaman yang tidak akan terlupakan, sekaligus seperti yang AA sampaikan itu menambah keimanan. Begini, saya melihat orang di Selandia Baru ini adalah orang yang benar-benar tepat dititipkan oleh Allah alam seindah ini. Bayangkan kalau misalnya alam seindah ini, masyarakatnya itu tidak masyarakat seperti di Selandia Baru, yang mempercayai betul bahwa ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, yang sifatnya sementara, yang sesungguhnya ini adalah titipan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, setiap saya berbicara dengan orang Selandia Baru, ini yang tersampai, baik secara langsung atau tidak. Jadi kita ini wajib hukumnya menjaga alam ini. Kalau kita tidak bisa memperbaikinya, paling tidak membuatnya dalam keadaan seperti ini, agar supaya, ini kata mereka nih, anak cucu kita nanti bisa dapat menikmati negeri ini seperti kita menikmati saat ini. Itu luar biasa. Aduh, ini saya dengarnya aja pengen nangis ini kan. Itu luar Masya biasa. Allah, luar Dan, biasa. dan ini pembicaraan dari orang-orang yang pertama non-muslim. Dan kebanyakan pula di sini berdasarkan survei terakhir itu 51% itu tidak beragama. Tapi pandang mereka terhadap menjaga alam itu luar biasa, sangat Islami. Lebih Islam daripada saya yang seorang muslim. Bagaimana mereka melihat ke depannya itu seperti apa? Jadi ucapan seperti ini adalah ucapan masyarakat yang tidak egois, karena kalau mereka egois, mereka rusak aja alamnya. Ya, masa bodoh teing kan, generasi berikutnya seperti apa. Tapi mereka tidak. Mereka tanamkan itu, dan mereka memberi contoh baik kepada generasi muda, dan yang lebih penting lagi nih, memberi contoh kepada pendatang seperti saya. Jangan main-main dengan negara kami. Kami jaga dengan baik, kami rawat dengan baik, sehingga siapapun yang datang di sini dari bangsa dan negara manapun akan ikut aturan ini secara natural. Itu yang saya pelajari. Itu luar biasa. Nah, ini kita kalau dengar Selandia Baru, pasti yang dibicarakan pertama adalah keindahan alamnya. Padahal keindahan alam secara syariat itu akan terjaga kalau orang-orangnya juga memiliki komitmen yang berakhlak indah, betul? Betul. Nah, ini pasti tidak lepas nih dari kalau para rakyatnya seperti itu menghasilkan pemimpin berkualitas juga biasanya. Bagaimana pendapat Pak Tantowi dengan kepemimpinan di sana tuh, terutama yang sekarang ini? Ibu siapa namanya tuh? Ibu Jacinda Ardern. Aduh, mendengar dan melihat foto beliau tuh merasa respect sekali ya dengan semua tindakan-tindakannya, terutama waktu ada kejadian di Christchurch itu. Ya.
Ini kalau bisa saya sebut yang saya sampaikan tadi, pelajaran pertama. Bagaimana masyarakat bisa menjaga alam yang menurut mereka hanya titipan saja buat generasi selanjutnya. Luar Yang biasa. kedua, saya sebagai orang politik melihat bahwa ketika seseorang itu sudah memutuskan dirinya menjadi politisi, maka dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia sudah memutuskan untuk menjadi seorang pelayan. Hmm. Politisi di sini, latar belakangnya macam-macam. Ada lawyer sukses, ada pedagang sukses, ada profesional sukses, ya, macam-macam. Nah, ketika dia mendapatkan panggilan untuk melayani bangsa dan negaranya, maka modal tadi itu sekedar modal. Ketika dia terpilih menjadi anggota dewan, bekerja selama 3 tahun, atau nanti terpilih lagi, maka konsentrasi dia adalah melayani masyarakat. Nah, karena konsepnya itu, politisi itu adalah pelayan, maka siapapun yang menjadi politisi, kemudian menjadi menteri, menjadi perdana menteri, itu bagi mereka amanah. Karena mereka berasal dari rakyat, dan menjadi politisi itu sebagai pelayan rakyat, bagi mereka menjadi menteri, kemudian menjadi perdana menteri, itu sekedar promosi atau elevasi dari penugasan mereka sebagai pelayan rakyat tersebut. Sehingga siapapun yang menjadi menteri, perdana menteri di sini, sekalipun perdana menteri, itu tidak berjarak dengan rakyatnya. Ya, tidak berjarak. Nah, tidak berjarak ini mungkin sulit dilakukan di negara-negara lain karena faktor keamanan. Nah, di sini mengapa bisa? Bisa karena rakyat itu tidak ada keinginan untuk mengganggu politisi, menteri, ataupun perdana menterinya. Tidak ada. Karena bagi mereka, ada orang yang mau menjadi politisi saja, mereka udah bersyukur. Ada orang yang mau menjadi pelayan kita. Ya. Nah, ini Luar saya rasa biasa. sulit kita dapat dari negara-negara lain. Dari satu negara, kita tidak usah sebut negaranya apa, yang jabatan politik itu adalah jabatan untuk dilayani, untuk menjadi orang yang posisinya di atas, disembah, dihormati, dan dilayani. Maka magnitude-nya pasti akan berbeda dengan apa yang terjadi atau yang saya lihat di Selandia Baru. Itu pelajaran kedua yang saya dapat. Stop, ini luar biasa. Saya harus menikmati nih obrolan ini ya, karena ini obrolan yang dalam dan berkualitas. Jadi, benar kalau tadi ini sejujurnya ya air mata ini teh mau keluar aja karena tahu ilmu kepemimpinan. Rasulullah kan bersabda begini, Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam dunia kepemimpinan itu adalah dunia berkhidmat, melayani. Dunia posisinya bukan di atas, tapi di bawah yang mengeluarkan segenap daya, pikiran, tenaga, potensi untuk melayani. Itulah arti kepemimpinan dalam Islam. Ya. Dan kalau seorang pemimpin seperti itu, mesti yang dilayani itu sayang kepada yang melayaninya. Ya, apalagi kalau yang melayaninya ini all out, ikhlas, dan orang kan senang pada prinsipnya dilayani itu. Ya, Benar. jadi bagaimana mungkin mau mengganggu pemimpin yang melayaninya kalau dengan adanya pemimpin itu dia malah jadi lebih terbantu urusan hidupnya. Masya Allah ya. Jadi tidak rumit untuk memecahkan masalah kenapa pemimpinnya itu tidak diganggu. Ya enggak, karena para rakyatnya merasa bersyukur. Begitu ya? Di sini pemandangan yang sangat biasa melihat menteri itu turun dari pesawat ya di airport ini tanpa pengawalan seorang pun. Jadi keluar saja dia seperti penumpang lain. Kemudian sangat biasa melihat seorang menteri jam makan siang itu dari kantornya menuju kafe itu jalan kaki sendirian. Ya, saya pernah pertama kali saya terkaget-kaget melihat Jacinda Ardern dalam satu rapat dengan kami para duta besar. Kemudian kami ngantar beliau ke pintu depan dari ruang pertemuan itu. Kaget saya ketika saya lihat pacarnya waktu itu ya
sampai sekarang masih pacar itu, ya nunggu di depan, pakai mobil Jeep Hyundai yang sangat sederhana. Masuk pasti Perdana Menteri di situ, dan pergi tanpa pengawalan. Just like normal and regular people. Nah, Masya Allah. ya ini hanya bisa terjadi, sekali lagi, seperti yang kita bahas tadi, ketika seorang itu menjadi pemimpin, adalah seseorang yang memang terpanggil, dan rakyat itu merasa bersyukur dan berterima kasih ada orang yang mau menjadi politisi. Bahwa dia akhirnya menjadi menteri, kemudian menjadi Perdana Menteri, itu adalah elevasi dari karir politik dia sesungguhnya. Tapi pintu masuknya itu adalah politisi. Masya Allah. Dan memang kalau rakyat begini berarti bagaimana pemimpinnya juga produk dari rakyat itu. Kalau rakyatnya sudah punya karakter yang baik, berarti yang terpilih menjadi politisinya juga adalah dari hasil karakter-karakter yang baik. Bisa Benar. dilihat apa kelebihan ini Mbak Jacinda ini? Kelebihannya itu Secara duniawinya ya, kepemimpinan gitu. Ya, compassionate. Jadi sangat dekat, sangat berempati dengan rakyat, dan itu tidak pura-pura. Jadi apa yang dia lakukan, ya seperti kemarin itu pada waktu penembakan di Christchurch 15 Maret tahun 2019, dia refleks aja, tiba-tiba datang bertemu dengan umat Islam, baik keluarga korban maupun umat Islam lainnya. Dia pakai ini aja, pakai kerudung. Itu adalah suatu tindakan sederhana, tapi sangat meaningful dan sangat dalam. Fotonya beredar di mana-mana. Dan itu bukan sebuah rekayasa. Jadi dia tergerak saja bahwa ketika berhadapan dengan umat muslim, untuk menghormati umat muslim itu, dia pakai kerudung. Dan luar biasa terlihat auranya semakin cantik. Nah, jadi saya melihat Jacinda ini, walaupun ketika dia pertama kali menjadi Perdana Menteri 2 tahun yang lalu, usianya baru 37 tahun, masih sangat muda, tidak punya pengalaman, semua orang itu mencibirlah akan dibawa kemana negara ini dipimpin oleh seorang yang tidak berpengalaman, perempuan pula. Tapi ketika dia berhasil merubah krisis, penembakan Christchurch itu kan krisis besar itu bagi negara ini. Bagaimana negara yang sempat menjadi ranking 2 teraman di dunia, tiba-tiba ada teroris menewaskan 51 umat Islam. Ini kan ujian besar. Jika dia tidak bisa mengkonversi krisis ini menjadi sebuah opportunity, dia akan dibully. Dia akan dibully, negara ini akan dibully habis-habisan, paling tidak oleh negara-negara Islam. Tapi dengan kecanggihannya, dan lebih penting lagi itu adalah sincerity-nya. Ya, hatinya berbicara. Sehingga masyarakat itu bisa menangkap aura di wajahnya. Sehingga krisis yang besar itu bisa dikonversi menjadi, mohon maaf, panggung besar bagi dia. Yang melahirkan seorang pemimpin baru dari satu negara kecil yang ada di ujung dunia. Nah, begitu juga COVID-19 ini kembali melahirkan Jacinda yang baru lagi. Jacinda yang berhasil menavigasi COVID-19 ini demikian cepat, demikian efisien, demikian taktis, sehingga WHO pun mengakui salah satu negara yang paling berhasil dalam menanggulangi COVID-19 ini adalah Selandia Baru di bawah Jacinda Ardern. Jadi compassionate-nya itu, empatinya itu yang membuat dia itu kelihatan berbeda. Kemudian kedua, tegas, meski dia perempuan, tegas. Jadi berhadapan dengan media yang keras, berhadapan dengan oposisi yang berpengalaman, dia ketika menurut dia benar, maka dia akan jalankan tanpa lihat kanan dan kiri, apalagi ke belakang. Nah, ketiga, ini modal dia juga secara duniawi yang saya lihat. Dia ini seorang public speaker yang, kita kan sama-sama public speaker, jadi kalau kita itu memang secara alamiah ketika ada orang berbicara, alam bawah sadar kita tuh melakukan penilaian. Kemudian kita kan, ya betul, kita melihat kata demi kata, ya diksi yang dia pergunakan. Itu tuh alamiah lah di kita. Begitu juga saya ketika saya lihat dia pidato. Luar biasa ini orang. Ya, luar biasa. Diksi yang dia pakai, emosi,
Dan yang paling penting itu underlying factor-nya itu adalah hatinya, seperti H bilang. Iya, ya. Sincerity-nya itu yang membuat apapun yang dia katakan itu bermakna dan masuk ke relung masyarakat. Masya Allah, Masya Allah. Duh, ini kalau sudah bicara kepemimpinan, aku suka senang sekali karena walau bagaimanapun kan kita ini kullukum ra'in, kalian ini semua pemimpin dan kalian semua akan ditanya kepemimpinannya. Kalau Rasulullah SAW kan itu juga memiliki 4 ciri kepemimpinan. Satu adalah beliau itu adalah orang yang empat ini adalah tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Yang pertama sidik. Jadi Rasulullah itu pemimpin yang benar antara perkataan, perbuatan, dan hatinya tuh klik. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik tuh harus niatnya benar, pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, dan didasari dengan hati yang benar. Jadi kan ada pemimpin yang benarnya cuma ngomong aja, ya, tapi kelakuannya nggak benar, hatinya lebih nggak benar lagi. Tapi the power of leadership itu adalah dari hati yang benar, sikap benar, dan komitmen untuk melakukan hal yang benar, dan untuk komitmen menjadikan segala urusannya jadi benar. Sidik ini. Yang kedua adalah amanah. Jadi menyadari bahwa kepemimpinan ini bukan posisi, tapi kepemimpinan ini sebuah tanggung jawab. Jadi tidak tertarik bagi penghormatan, kekaguman orang itu mah kecil lah. Tapi sesuatu yang besar itu bagaimana bisa bertanggung jawab atas kepemimpinan yang diembannya. Nah, itu pikiran kepemimpin sejati itu begitu menurut Rasulullah. Dan yang ketiga adalah fatonah. Fatonah ini adalah smart, profesional, melakukan sesuatu dengan segala yang terukur, terencana dengan sangat baik dan berkelanjutan. Sehingga semua diperhitungkan dengan matang, cermat, detail, dan juga hasilnya tuh optimal, smart. Dan yang keempat adalah tabligh, kemampuan menyampaikan. Nah, tabligh tadi itu bicaranya, sikapnya sudah merupakan penyampaian sesuatu yang sangat bulat, mantap, sehingga orang itu bulat percaya, mantap. Kemampuan komunikasi yang hebat. Nah, inilah yang dimiliki Rasulullah SAW.